Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Sobari. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi tentang mengenal grafis dan aplikasinya. Materi ini bisa teman-teman dapatkan di kelas 11 Sekolah Menengah Kejuruan pada mata pelajaran Desain Grafis Percetakan ya. Oke, dalam video kali ini kita akan membahas tentang gambar vektor, gambar bitmap, kemudian aplikasi pengolah untuk gambar vektor dan gambar bitmap ya. Oke, langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama, gambar vektor. Apa itu gambar vektor? Gambar vektor yaitu gambar yang tersusun dari sekumpulan garis, kurva, dan bidang yang dimana dia menggunakan serangkaian instruksi yang masing-masing didefinisikan secara sistematis ya. Oke, teman-teman bisa lihat di sini contoh dari gambar vektor ya. Jadi ketika dia diperbesar, ciri khas dari gambar vektor itu sendiri itu dia tidak akan mengalami blur atau pecah. Beda halnya dengan gambar bitmap ya. Oke, itu tentang gambar vektor. Kemudian aplikasi yang digunakan untuk mengolah gambar vektor yaitu yang pertama, salah satunya adalah Adobe Illustrator ya. Kemudian Macromedia, kemudian ada CorelDRAW atau AutoCAD ya. Itu hanya contoh, ada 4 contoh yang saya masukkan di sini, hanya beberapa contoh untuk aplikasi pengolah vektor. Kemudian untuk contoh format gambar vektor itu sendiri, teman-teman bisa melihat atau bisa baca di sini ya. Contohnya salah satunya dia adalah dengan ekstensi .ai atau .cdr itu untuk CorelDRAW, kemudian .cmx, kemudian .cgm, kemudian .dxp ya, kemudian ada .wmf ya. Oke, selanjutnya gambar bitmap. Nah, gambar bitmap beda halnya dengan gambar vektor tadi. Kalau gambar vektor itu ketika dia diperbesar, di zoom berkali-kali, itu dia tidak akan mengalami blur atau pecah. Nah, gambar bitmap ini adalah gambar yang terbentuk dari sejumlah titik atau pixel, di mana dengan setiap pixelnya itu mempunyai warna tertentu ya. Nah, gambar bitmap ini tergantung pada resolusinya atau resolution dependent. Jadi kalau misalkan gambar ini kecil resolusinya, maka semakin diperbesar dia akan semakin terlihat blur atau pecah ya. Nah, semakin dia besar resolusinya, maka dia tetap mengalami blur atau pecah ketika di zoom berkali-kali, tetapi akan mempengaruhi berapa kali dia di zoom atau berapa besar dia di zoom gitu ya. Jadi semakin besar maka akan semakin besar juga tingkat resolusi yang dia pakai. Oke. Kemudian untuk aplikasi pengolah gambar bitmap ini ya, mungkin yang familiar di kita itu ada Corel Photo Find ya, kemudian ada Adobe Photoshop, ada Figma atau Photo Impact ya. Ini adalah 4 contoh aplikasi pengolah gambar bitmap. Kemudian untuk formatnya itu sendiri dari gambar bitmap ini adalah yang pertama ada .bmp, kemudian ada .gif ya, kemudian atau zip, kemudian ada .jpeg atau jpg, kemudian ada .png, kemudian ada .fig ya, kemudian ada .vcx ya. Jadi ini adalah salah satu contoh-contoh ekstensi atau format dari gambar bitmap ya. Oke, kemudian apa sih bedanya antara gambar vektor dengan gambar bitmap? Kita lihat, ini dia perbedaan mendasar antara gambar vektor dan gambar bitmap. Yang pertama, untuk gambar vektor, dia disusun oleh objek geometris yang dibuat berdasarkan perhitungan matematis ya. Kemudian untuk bitmap, dia disusun oleh objek yang disebut titik atau pixel. Oke.
Kemudian sifat resolusi independen itu untuk gambar vektor, kemudian untuk bitmap sifatnya resolusi dependent atau dipengaruhi resolusi, ya. Kemudian pengaruh pembesaran, tidak pecah, blur atau rusak. Nah, untuk gambar bitmapnya sendiri itu dia pengaruh pembesaran pecah, blur dan rusak jika melewati batas toleransi tampilan. Oke, ya. Ini dia. Kemudian ukuran penyimpanan relatif kecil itu untuk gambar vektor. Kemudian bedanya dengan bitmap adalah ukuran penyimpanan relatif besar, ya. Terus digunakan untuk ilustrasi dengan bentuk geometri sederhana. Kemudian warnanya juga solid. Kemudian gradasi tanpa terlalu banyak variasi warna. Terus cocok untuk logo dan jenis desain yang mengandalkan kesederhanaan bentuk. Ini cocok pada gambar yang berjenis vektor. Kemudian gambar bitmap ini digunakan untuk gambar yang kompleks, ya. Kemudian ya beragam warnanya, terus bentuknya juga beraneka ragam seperti foto dari hasil kamera, ya, itu kan beraneka ragam warnanya. Nah, dia maka sangat kompleks. Kemudian untuk format penyimpanannya tadi sudah saya bahas sekilas di awal, yaitu ada Adobe Illustrator, kemudian ada CDR, ada EVA, kemudian ada FVS, ya. Terus untuk format penyimpanan pada bitmap itu ada .psd atau buat Photoshopnya, kemudian ada .tiff, ya, .jpeg, kemudian ada zip atau BMV. Oke, selanjutnya software yang digunakan ini tadi, ya, ada Adobe Illustrator, kemudian Inkscape, CorelDRAW dan lainnya. Terus untuk software yang digunakan untuk gambar bitmap ini adalah Photoshop, kemudian Adobe Firefox, Corel Photo Find atau Zip, ya. Itu adalah salah satu contoh software pengolah dari gambar vektor dan gambar bitmap. Sebenarnya ada banyak sekali aplikasi-aplikasi yang bertebaran yang bisa kita gunakan. Ini adalah salah satu contoh yang familiar, yang biasa mungkin kebanyakan orang gunakan, ya. Oke, selanjutnya kita akan coba demonstrasikan bedanya antara gambar vektor dengan gambar bitmap, ya. Nah, kali ini saya menggunakan aplikasi Photoshop dan Adobe Illustrator. Oke, kita buka aplikasi Photoshopnya. Ini dia, ya. Nah, tampilan awal dari aplikasi Photoshop yang saya gunakan ini adalah Photoshop Adobe CC. Jadi tampilan awalnya seperti ini. Kemudian kita tinggal create new, ya, untuk membuat dokumen baru. Oke, nanti akan muncul dialog seperti ini, ya, buat new dokumen. Di sini ada beberapa pilihan. Ada jenis fotonya. Misalkan di sini, ya. Kemudian ada jenis yang print, itu adalah dari ukuran-ukuran artboard yang sesuai dengan kertas. Biasanya ada kertas A5, A6 gitu, ya, terus A4 atau legal, tabloid. Kemudian ada art dan ilustrator, terus ada web juga, terus ada mobile juga, ya. Terus ada film and video. Ini adalah untuk ukuran-ukuran artboard pada Photoshop yang akan kita desain. Nah, kali ini kita akan menggunakan di print saja. Kita akan gunakan ukuran kertas A4, ya. Terus ininya saya biarkan saja. Terus orientasinya saya ubah ke landscape, ya. Oke, jumlah artboardnya satu saja. Terus resolusinya 300 pixel per inch, ya. Ini untuk resolusi. Jadi tadi dalam gambar bitmap itu tergantung dari resolusi. Semakin tinggi resolusinya maka tingkat blur atau pecahnya itu semakin kecil ketika di zoom, gitu, ya. Nah, tapi sebaliknya kalau memang resolusinya diperkecil, ya, tingkat blur atau rusak atau pecahnya itu semakin besar. Oke, untuk color modenya saya pakai RGB di sini.
Di sini bisa ganti dengan CMYK atau Live Color juga ya, atau bitmap atau grayscale. Ini adalah sistem warna yang terdapat di Adobe Photoshop CC 2019. Oke, untuk widthnya saya pakai yang 8 saja. Terus backgroundnya saya biarkan putih ya. Oke, kalau sudah settingan ini silahkan sudah sesuai, misalkan tinggal di create saja, kita tunggu, dan yap, ini dia tampilan halaman kerja dari Photoshop ya. Oke, kita buktikan kalau gambar bitmap itu mengalami perpecahan. Ketika di zoom itu dia akan terlihat titik-titik atau rusak atau pecah gitu ya. Oke, di sini saya akan buat satu objek misalkan ya. Misalkan saya akan buat elips di sini. Oke. Sorry. Saya akan buat elips. Nah, ini dia. Kemudian ya, saya akan zoom benar atau tidak ini pecah. Kita zoom. Oke. Nah, ini dia ya. Jadi semakin besar resolusinya, dia akan semakin kecil untuk tingkat pecahnya. Jadi kita harus beberapa kali zoom untuk melihat kalau dia terbuat dari titik-titik gitu ya. Oke, kita lihat di sini. Nah, ini dia sudah kelihatan ya. Jadi gambar bitmap ini terbuat atau tersusun dari titik-titik atau pixel. Nah, ini dia titik-titiknya. Oke ya, kita perkecil lagi. Nah, itu dia ya. Itu adalah gambar bitmap. Kemudian kita akan coba juga gambar vektornya. Oke, ini kita klik new. Ini adalah Adobe Illustrator CC 2019 yang saya pakai. Oke, kita kertasnya pakai A4 saja. Oke, sip. Kemudian saya akan buat elips juga di sini ya. Terus ininya saya ganti warna hitam. Dan kita sekarang akan zoom ya, akan perbesar lagi. Oke, seperti ini, sebesar mungkin. Nah, oke, tidak terlihat titik-titik, artinya dia tidak pecah ya. Jadi itulah perbedaan antara gambar vektor dan gambar bitmap. Nah, bagaimana cara ngezoomnya? Kalau memang teman-teman pengen ngezoom ya, itu bisa di sini, di pojok sini ada ya. Jadi silakan di zoom sebesar mungkin, atau shortcutnya itu teman-teman bisa tekan Ctrl plus Alt di keyboard, kemudian di scroll mouse-nya ke atas bawah. Atas untuk memperbesar, kemudian bawah untuk memperkecil. Nah, itu dia perbedaan dari gambar vektor dan gambar bitmap ya. Selanjutnya kita akan coba praktekkan bagaimana cara memanipulasi gambar vektor ya. Nah, dalam video kali ini saya akan mempraktekkan menggunakan Adobe Illustrator. Di sini saya sudah siapkan bentuk-bentuknya seperti ini untuk manipulasi objek ya. Nah, bentuk-bentuk ini teman-teman bisa buat dengan menggunakan elips ya. Terus dengan menggunakan rectangle tools. Oke, seperti ini ya. Oke, ini untuk membuat objek atau bentuk-bentuk ini ya. Nah, selanjutnya kita butuh satu kotak dialog, yaitu Pathfinder ya. Jadi kalau teman-teman di layar kerjanya sudah terdapat kotak dialog Pathfinder, maka tidak perlu atau tidak usah lagi menampilkan Pathfinder, kita tinggal pakai saja ya. Ini saya akan hapus, kemudian saya akan copy paste lagi dari sini. Oke, sorry. Yap. Nah, oke, kita butuh kotak dialog Pathfinder untuk memanipulasi objek ini ya.
Caranya bagaimana menampilkan kotak dialog Pathfinder? Yang pertama, kita masuk ke menu Windows ya, menu tab Windows, terus kita cari Pathfinder. Oke, ini dia. Yaps, ini ya. Di sini ada beberapa tools, ada beberapa pilihan yang bisa kita gunakan untuk memanipulasi objek ya. Oke, kita coba satu-satu. Dalam save mode ya, ada unit, kita klik objeknya atau kita blok seperti ini yang mau kita gabungkan atau yang mau kita edit ya. Terus kita klik misalkan di sini unit, klik oke, ini dia hasilnya. Jadi dia akan menjadi satu kesatuan ya. Oke. Terus selanjutnya kita blok lagi kedua objek ini. Kita akan gunakan minus front ya. Oke, jadi hasilnya seperti ini. Oke, diulang. Ini dia objeknya, kita blok. Kemudian kita akan gunakan minus font. Oke, ini hasilnya ya. Jadi dia akan memotong dengan yang ditimpa oleh bentuk yang pada depannya atau dibentuk oleh bidang yang paling depan gitu ya. Oke, kemudian kita akan gunakan intersect ya, intersect intersect ya, itulah pokoknya ya. Oke, stop. Oke, lanjut, kita blok lagi ininya. Kemudian kita gunakan ini intersect ya. Oke, ini dia hasilnya. Jadi ini kebalikannya dari yang minus front. Sebetulnya kalau misalkan untuk bicara tentang kebalikannya, di sini masih ada minus back ya. Tapi maksud saya adalah kebalikannya adalah hasil yang dihasilkannya itu ya kebalikan gitu ya. Maksudnya kebalikan dari minus front itu tadi intersect. Jadi kita diambil yang dalamnya. Oke, seperti ini. Ini kan ada dua bidang ya. Ada dua bidang, ada ellipse dan rectangle. Nah, di dalam dua bidang ini yang diambil adalah yang dalamnya, yang sini ya. Jadi ketika kita klik intersect, maka yang diambil adalah bagian yang gabungan dari kedua bidang tersebut. Kemudian kita akan gunakan lagi yang selanjutnya. Ini dia ya. Ini adalah exclude. Kita coba. Oke ya. Exclude kita akan coba gabungkan. Yap, seperti ini. Jadi dia menjadi satu, dua bidang disatukan, tapi untuk bentuknya sama, tidak ada yang berubah ya di sini. Oke, selanjutnya kita akan gunakan menu selanjutnya di Pathfinder itu adalah divide ya. Oke, divide juga hasilnya seperti ini. Oke ya. Terus kita akan gunakan yang selanjutnya. Ini dia trim. Oke, seperti ini trim ya. Jadi dia akan menjadi satu dan yang ininya ini akan dipotong gitu ya. Jadi untuk penghubungnya coba kita lihat seperti ini. Oke, bentuk awalnya seperti ini. Kita akan trim. Oke, perhatikan yang bulat ini ya. Sudut ini, sudut lengkung ini kita akan coba trim. Oke, hilang ya. Kemudian kita akan struknya saya ubah jadi hitam lagi. Oke, seperti ini. Kemudian saya akan gunakan menu yang selanjutnya yaitu match ya, atau ya menyatukan. Oke, seperti ini hasilnya ya. Kita struknya ganti warna hitam. Nah, ini dia. Kemudian selanjutnya kita akan gunakan yang crop. Oke, seperti ini ya.
Kita ubah dulu struknya. Oke, seperti ini. Ini kalau di ungroup kita ganti warna seperti ini bisa ya. Yaps. Oke, lanjut ke menu berikutnya. Saya akan buat lagi ellipse dan rectangle-nya. Oke, kemudian rectangle-nya. Oke, terus saya akan putar. Oke, seperti ini ya. Kita akan gunakan yang outline. Oke, outline. Jadi seperti ini hasilnya ya. Kemudian saya akan gunakan minus back atau kebalikan dari minus front ya. Oke, saya buatkan lagi ellipse-nya. Terus saya buat juga rectangle-nya. Saya buatkan rectangle-nya. Oke, ini digeser dulu. Ini udah di trim ya. Kita buat ellipse. Oke, sorry. Oke, ininya saya ubah jadi hitam. Oke, kemudian saya akan buat rectangle dan saya akan putar seperti ini. Kemudian saya akan gabungkan ya. Oke, kita akan pakai yang minus back. Oke, seperti ini hasilnya ya. Oke, itu tadi manipulasi objek dengan menggunakan Pathfinder. Ininya saya akan gunakan satu misalkan, terus ini juga struknya saya gunakan satu. Oke ya. Oke, itulah cara-cara memanipulasi objek ya. Jadi kita bisa gunakan menu atau tools pada Pathfinder ya. Oke, itu saja untuk pembahasan kali ini ya. Semoga bisa dipahami dan silahkan dicoba dipraktekkan. Sebenarnya dengan menggunakan Pathfinder ini ya, kalian bisa membuat kreativitas, misalkan menggambar apa gitu ya. Oke, saya contohkan misalkan di sini kita akan coba buat kuping gitu ya, misalkan, atau buat Pokemon, atau buat Mickey Mouse ya, itu bisa ya, seperti ini mungkin. Oke ya, terus di sininya kasih seperti ini. Ini gambar apa ya? Oke, misalkan kita coba pakai ini. Pakai unit. Oke, seperti ini ya. Jadi kita unit seperti ini, maka akan menjadi satu ya. Terus kita kasih kayak matanya mungkin ya di sini. Terus kasih warna hitam misalkan. Oke. Oke, seperti ini ya. Ini contoh saja buat kalian yang mau otak-atik atau menggambar gitu ya, menggunakan teknik manipulasi objek dengan Pathfinder ini. Oke, itu saja untuk pembahasan saya di video kali ini. Semoga materi ini bisa bermanfaat dan menjadi informasi yang menarik buat kalian. Silahkan untuk praktekkan di rumah.
Mungkin bisa dicoba-coba pakai Adobe CS6 juga gak masalah, karena sebetulnya untuk versi-versi Adobe ada CS6, ada CS3 gitu ya. Terus ya yang saya pakai Adobe CC itu sama saja dari secara umum untuk tools-tools yang disediakan ya. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.